Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Putri Khairullah. Saya semester 1 dari Institut Nurjah. Saya berada di Gua Sunyaragi yang ditemani oleh Kenalkan, nama saya Rifani Pratama. Saya kebetulan asli Sunyaragi Teh. Saya sedang belajar jadi pemandu di sini, sedang magang di sini. Saya sudah dibimbing oleh ketua pemandu untuk memandu TTF untuk mengenai sejarah Indonesia. Untuk Sunyaragi sendiri bisa disebut dengan Guha Teh. Sebetulnya bukan goa. Untuk tulisan yang di bagian seharusnya Guha Sunyaragi. Jadi di sini perbedaan goa dengan Guha. Untuk goa itu terjadi secara alami, timbul sendiri, sedangkan Sunyaragi itu guha, buatan atau bikinan tangan manusia, tapi usianya sudah ratusan tahun. Untuk Sunyaragi sendiri awal dibangun pada tahun 1596 sampai dengan 1788. Yang membangun goa Sunyaragi itu yang namanya Pangeran Mas Zainul Abidin. Untuk pembangunan goa Sunyaragi, material yang digunakan itu pakainya batu karang laut. Di sini untuk pengambilan batu karang lautnya itu bukan dari laut utara Cirebon, itu bukan dari pantai Kejawanan dan dekat-dekat Cirebonnya, itu dari laut selatan, lebih tepatnya Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena kalau untuk yang di Cirebon sendiri itu pelabuhan nggak punya batu karang laut, sehingga dari laut. Untuk Sunyaragi tujuan dibangunnya itu sesuai namanya yang berasal dari dua kata. Sunya itu artinya sunyi atau sepi, ragi itu raga. Jadi dalam bahasa Jawa itu panyeping raga yang disimpulkan sebagai tempat menyucikan diri dan tempat mensucikan raga keluarga Kesultanan Cirebon. kalau Gua Sunyaragi itu siapa yang luas? Untuk Sunyaragi sendiri yang membangun itu keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Abidin. Dan untuk Sunyaragi sendiri kita di sini memiliki luas situs yaitu 1,8 hektar. Untuk 1,2 hektar pembatas benteng. Jadi keseluruhan Sunyaragi ini memiliki luas 7 jalan di Taman Gua Sunyaragi itu bisa sampai 45 menit, bisa lebih. Karena Sunyaragi lumayan luas untuk bangunannya. Dan di Sunyaragi sendiri tidak cuma ada satu bangunan, ada kurang lebih 10 bangunan kalau kita kesana. Dan di setiap bangunan itu kita bebas untuk berfoto-foto, untuk memasuki dalam ruangan gua itu juga boleh bebas. Namun di kalangan masyarakat Sunyaragi masih menyimpan satu mitos yang berkembang sampai sekarang. Mungkin kalau yang asli Cirebon udah pada tahu bahwa di Sunyaragi ada mitos. Pada tahu belum? Belum. Untuk mitosnya Sunyaragi sendiri namanya patung Perawan Sunti. Jadi di sini cerita daripada Perawan Sunti yaitu Perawan Sunti yang tidak dapat jodoh, tidak menikah sampai akhir hidupnya jomblo terus. Untuk mitosnya di Sunyaragi berbentuk patung, bila mana patungnya itu tersentuh, pegang rawan gadis yang belum menikah akan dijauhkan jodohnya, serta jodohnya untuk misal sendiri. Itu dibalikan lagi ke diri masing-masing, kita boleh mempercayai, boleh tidak. Kebetulan patung yang di dalam itu sudah patung pengganti, bukan patung yang asli. Karena untuk bagian patung yang aslinya kita simpan di gudang. Itu cuma ada satu di Sunyaragi, tapi kita hilang dengan mungkin untuk kelanjutannya nanti kita bisa kembali. Bangunan di depan kita ini namanya gedung pesanggrahan. Untuk bagian gedung pesanggrahan dibangun lebih mudah daripada yang di dalam. Untuk bagian gedung dibangun pada tahun 1848 oleh Ibunda Ratu Halimah yaitu Ratna Gunung Jati yang keturunan dahulu sebagai malam istirahat sebagai keturunan Cirebon juga berkunjung Sunyaragi. Namun sekarang bagian kamar-kamar sudah dialih fungsi, sudah dijadikan gudang. Dan sekarang bagian gedung pesanggrahan sudah jadi gedung serbaguna alih fungsi. Kita di sini boleh buat sewa-sewakan kalau ada acara seperti orang reuni, orang nikah, di sini boleh buat sewa. Dalam segi bangunan untuk bagian gedung pesanggrahan mengandung 3 unsur arsitektur. Di sini kita yang paling mencolok bagian tiang-tiang besar, pilarnya ini Belanda Eropa. Untuk bagian yang kayu-kayu, bagian joglo ini Jawa Indonesianya. Dan bagian atap nanti kita bisa lihat dari bawah itu bentuknya kayak perahu, ada tandu kecil kanan kiri, tidak Tionghoa, mengandung 3 unsur arsitektur. Jadi sama kayak halnya dulu nama Cirebon yaitu Caruban yang berarti campuran atau perpaduan sebelum namanya Cirebon. Kalau untuk Cirebon kan Cirebonnya.
bagian belakang Sunyaragi, bukan bagian depan sebetulnya. Untuk bagian depan Sunyaragi ada di bagian depan sana. Itu karena di bagian depan Sunyaragi jalan kecil, kita nggak mungkin kalau ke bagian depan bisa kita lihat jalannya kecil. Itu mobil pribadi papakan tuh bisa, apalagi mobil bisnis yang besar itu cuma masuk. Makanya di belakang dibuat kayak parkir, loket. Dan gua pengawal sendiri sebagai tempat istirahatnya para pengawal sultan. Jadi bila mana dulu ada pengawal nganterin sultan ke Sunyaragi istirahat di bagian gua. Karena dianggapnya ilegal oleh Belanda pada tahun 1790 setengah bom, sehingga bisa kita lihat untuk bangunannya sudah tidak utuh. Kita lanjut ke bagian belakang. Lanjut, karena di bagian sebelah sini bagian depan, untuk bagian goa yang kecil di depan sana sebelah kanan itu namanya goa Simanyang sebagai pos penjagaan. Untuk tempat melapor bila mana ada tamu yang kunjungan ke Sunyaragi, kalau bahasa sekarangnya pos satpam atau security yang di bagian depan sana. Untuk bangunannya sekarang kita tempati namanya Bangsal Jinem. Bangsal itu artinya ruangan atau tempat, jinemnya memiliki dua arti atau dua makna, bisa kata, bisa angka. Jadi dimulai dari kata dulu mungkin. Jinem di sini berarti kan pujian atau guneman. Jadi kita di sini sesuai namanya pujian, kita di Sunyaragi harus betul kata yang sopan-sopan, tidak boleh kasar. Sedangkan makna atau arti dari angkanya itu jinem itu siji dan 6. 6 itu diambil dari rukun iman dalam Islam yang jumlahnya ada 6. Dan yang perlu kita yakini itu yang kesiji, yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Untuk segi kegunaannya, Bangsal Jinem digunakan sebagai tempat memberikan nasihat, tempat memberikan wejangan untuk kayak sultannya sembari melihat latihan perang di bagian alun-alun prajurit-prajuritnya. Merah muda dan biru, Barangkali masih tuh sakit nggak? Selanjutnya kita ada mande beling. Mande sendiri artinya tempat duduk, beling itu artinya pecahan keramik atau kaca. Untuk bangunannya terbuat dari marmer yang sering digosok, sering dielap sehingga mengkilap, ditambah di bagian samping-samping. Yang dari Belanda itu dibuat di kota Delft sekitar abad 18. Ini kalau misalkan segi kegunaan untuk tempat istirahat, tempat padang sendiri artinya terang, hati itu hati yang terang. Jadi bila mana dulu kayak kesultanan banyak masalah, banyak pikiran, itu untuk menenangkan dirinya di bagian goa pada hati. Berdoa agar sesuai namanya terang hati untuk tempat menenangkan diri. Nah, kita lanjut ke sini. Namanya goa petang. Petang itu artinya gelap dan digunakan sebagai tempat bermeditasi para kesultanan atau prajurit-prajuritnya untuk melatih ilmu kanuragan, ilmu bela diri di bagian goa petang tersebut. Itu naik sedikit ke atas, bagian yang tengah ada ruangan buat naruh patung yang terbuat dari kayu cendana sebagai pengharum komplek Goa Sunyaragi. Dan bagian yang atas, yang kelihatan dari sini, itu namanya cungkup Goa Puncit. Puncit artinya puncak paling tinggi, yang dulu mendiami bagian cungkup Goa Puncit prajurit yang pandai memanah, pandai menembak. Kalau sekarang untuk mengawasi sekitar Goa Sunyaragi. Di sini untuk patung Rawasin Tiang atau Sunyaragi itu yang di bagian depan sana tuh. Kitanya goa petang ada batu berdiri di situ. Iya. Nah itu yang patung penggantinya. Di Sunyaragi yang mengalami banyak pemugaran, banyak renovasinya, yaitu yang kita injak sekarang. Karena dulu bagian yang kita injak tidak menggunakan cot beton semen, tidak menggunakan penyangga batu bata yang bawah tidak ada kaki-kakinya. Full kayu semua, kayu jati yang mengapung atau kambang di atas air dinamakan dengan balai kambang, yaitu tempat yang mengapung di atas air. Digunakan sebagai tempat menabur rebana atau alat musik, digunakan sebagai tempat bertawasul yang diadakan itu malam hari yang mengandalkan sinar bulan purnama. Jadi orang dulu misalkan naik ke balai kambang nih kayak kita, itu persis kayak naik perahu terombang-ambing di atas air. Karena bagian bawah kita ini air full semua. Dan ditambah Sunyaragi dahulu di bangunannya itu di tengah danau yang bernamakan Segaran Amparan Jati. Segaran itu artinya danau besar, Amparan Jati banyak dikelilingi oleh pohon-pohon jati.
sehingga tamu keluarga sultan yang kunjungan ke Sunyaragi harus pakai perahu kecil atau rakit. Dan bisa kita lihat untuk bagian tembok kanan kiri kita ini lebih rendah-rendah untuk memasok air agar bisa masuk ke bagian bawah. Nah, dari dulu kalau misalkan keluarga sultan atau sultannya mau ke Sunyaragi itu harus ke kandang perahu dulu biar naik perahu bisa sampai ke Sunyaragi. Kita ambil ke sini. Ikan hidangan bila mana ada tamu atau keluarga sultan yang kunjungan ke Sunyaragi. Dan dari tempat kita berdiri melihat ke arah goanya ini bentuknya bagus, kayak kepalanya barongsai lagi buka mulut. Bagian matanya dua di atas sana yang kayak jendela kanan kiri, hidung yang ada tulisannya, mulutnya lagi ngebuka, lidahnya menjulur ke atas. Dan ditambah kalau misalkan mungkin teteh pernah ke Sunyaragi, pernah belum sebelumnya? Pertama kali di Sunyaragi banyak cerita menarik itu di bagian Goa Argajumu teh, bahwa di belakangnya itu ada dua pintu yang menuju Mekah sampai Cina juga. Barangkali mau lihat ke belakang enggak? Tapi kita besar yang diambil atau yang dicomot. Di sini tempat orang naruh makanan, kita yang sebagai tamu itu comot makanan, meja prasmanan kalau bahasa sekarang. Untuk makannya itu di bagian dalam sana di ruangannya. Kita di sini untuk pintu yang menuju Mekah sama ke Cinanya itu di bagian depan sana. Kita kelihatan dari sini semua. Yang bagian depan sana, kanan dan kiri. Bagian yang kiri ini yang Mekah, bagian yang kanan itu yang ke Cina. Itu kebanyakan orang pada nanya teh, kenapa pintunya itu harus Mekah sama ke Cina? Itu dalam segi hubungan, bagian yang Mekah itu berhubungan dengan Ibu Sunan Gunung Jati, namanya Ibu Lima Rara Santang, nikah dengan Syekh Syarif Abdullah, yaitu Pangeran Mesir. Itu menikah pas ketemu pas lagi haji. Itu memiliki dua keturunan, Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah dengan Syekh Nurullah yang tetap di sana menantikan bapaknya di Mekah, kita di Mesir. Sedangkan bagian yang Cina itu berhubungan dengan istri Sunan Gunung Jati, ada yang berasal dari Cina yang namanya Putri Ongtin atau Ongtin yang berasal dari Cina, sehingga ruangannya itu Mekah dengan Cina dalam segi hubungannya. Tapi dalam segi makna atau filosofis, mengapa untuk ruangan ini Mekah sama ke Cina? Untuk bagian yang Mekah karena kita di sini kiblat yang khususnya itu yang Mekah Madinah di sana. Untuk bagian yang Cina ada pepatah mengatakan, kejarlah atau tuntutlah ilmu duniamu sampai ke negeri Cina. Sehingga ruangnya ada yang Cina, diambil simpelnya ilmu akhirat, ilmu dunia. Jadi kita lanjut bisa ke sana lagi.